Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Aja, tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Ini sore hari sekitar jam 5 kurang seperempat ya. Sebenarnya ini saya sudah harus tutup ya karena sudah jamnya jam tutup. Tapi ini yang bikin perhatian saya tertuju pengen buat konten adalah ini sepatu nih. Ini sepatu masuknya sepatu apa coba? Ya, sepatu basket ya. Ini sepatu basket Nike ya, Nike apa nih? Nike 35. Nanti yang tahu sepatu ini silakan komen ya, komen di kolom deskripsi, kolom komentar ya. Ini sepatu sepatu Nike basket ya. Yang tahu tipenya nanti komen di kolom komentar ya. Dan ini rusaknya lumayan sih, karena dia lemnya lepas tuh, lemnya copot bagian depan, bagian samping juga ada nih. Ini bagian sini ya. Nah, ini bagian samping juga ada. Mari kita simak di meja pengerjaan saja ya. Oke ya, karena ini apa ya? Karena ini ada yang lepas ya bagian sini ya. Tuh ya, ada yang lepas. Kita lem dulu ya. Kita lem dulu ya. Karena ada bagian yang lepas, jadi kita harus lem dulu. Kita coba lem dulu. Jadi yang rusak-rusak lepas-lepas, kita lem-lem dulu ya. Kita lem dulu agar nanti pengerjaannya itu gampang. Ini masih saya press pakai binder clip ya. Saya tahan atau saya taruh dulu ya yang masih saya press. Dan yang satu itu sudah terlem ya. Nah, satu sudah terlem ini sudah saya lem sebelumnya ya. Jadi sudah bisa dikerjakan ya, alias sudah bisa dijahit ya. Ini saya lepas talinya dulu ya. Saya lepas talinya. Apakah ada kesulitan untuk sepatu seperti ini ya? Ini ya sepatunya ya. Nah, mari kita simak saja bersama ya. Kesulitan-kesulitan apa yang nanti akan saya dapatkan ya. Nah ini dia ya. Ini bekasnya di lakban ya. Takut lepas terlalu panjang lagi lah. Karena ini merah apa ya? Kayak merah delima ya. Jadi saya harus menggunakan itu ya. Harus menggunakan benang yang benar-benar sama ya. Nah, kebetulan di saya itu ada benang sama. Ini merah Lombok sih, bukan delima ya. Ini merah-merah Lombok. Jadi saya pun harus menggunakan benang yang warnanya sama ya, seperti ini. Ini merah Lombok ternyata ya. Merah Lombok atau merah apa? Pokoknya ini mirip merah Lombok ya. Nah, karena ini yang punya itu request saya menjahitnya itu dari sini ya, dari sini. Nah, ini saya ditandai untuk menjahit dari sini. Makanya saya harus sesuai requestan ya. Nggak boleh apa ya? Pokoknya nggak boleh pakai cara sendiri, harus sesuai requestan. Jadi yang punya sepatu itu request saya menjahit di bagian sini, mulai di bagian antara ini ya, antara bagian logo Nike ini dan ini bagian upper ini ya, yang kain ini. Jadi harus saya turuti ya. Coba saya mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aman-aman saja ya, nggak apa-apa. Mulai dari sini juga aman ya. Nah, saya menggunakan benang. Nah, ini ya, benang yang warnanya itu sesuai serasi, selaras dan sama lah. Kuncinya itu di situ ya. Kuncinya itu benang kita harus sama ya. Tujuan di sol ini agar lebih kuat ya. Apakah emang betul kalau dijahit itu lebih kuat? Iya betul ya. Kalau dijahit itu akan lebih memperkuat kekuatannya lagi ya. Yang tadinya hanya mengandalkan kekuatan lem, kalau sudah dijahit pasti sudahlah sangat kuat ya. Nah ini. Kayaknya ini walaupun sepatunya gede ataupun sepatunya kayak berat ya, tapi sebenarnya ini enggak ya. Ini bener-bener gampang banget ya untuk menjahit sepatu ini, nggak perlu susah-susah ya. Cuman yang paling kendalanya itu ada di uppernya. Ketika kita jahit uppernya dia sedikit apa ya, sedikit kayak nyangkut ya. Nah sebenarnya di situ saja sih yang membuat kita mungkin terkendala, itu di bagian uppernya sedikit nyangkut. Dan nanti di bagian depan juga bahannya beda ya, bukan pilon.
Kalau yang saya jahit ini di bagian pilon ya. Tapi kalau nanti di depannya itu beda lagi bagiannya, bukan pilon. Untuk benang dalam dan benang luar samakan saja ya, nggak usah dibedakan. Dan untuk spasinya juga jaraknya bisa 0,5 atau 0,6 lah, 0,6 cm. Nah ini ya, ketika saya tarik tuh kelemahannya tuh seperti ini, dia jadi nyangkut. Ini problem utama sepatu ini tuh seperti ini ya. Jadi waktu kita itu akan lama ya, karena untuk menghadapi sangkutan-sangkutan yang sebenarnya harusnya gampang tapi susah ya. Nah, baru kena. Butuh beberapa itu ya, butuh beberapa coblosan agar kena ya. Ini ya, agak susahnya tuh seperti itu. Nah, ini ya, nyangkut ya. Oke, saya akan pakai teknik 2 kali putaran, dua kali dua itu ya, biar bisa ya. Ini ya, saya sudah pakai teknik dua cantolan, dua cantolan, dua apa sih namanya ya? Dua pengaitan ya. Untuk teknik dua pengaitan, silakan kunjungi video saya yang lama ya, sudah saya share di sana. Gimana cara memperagakan teknik dua pengaitan. Nah ini. Kita lanjut ya, kita lanjut menjahitnya. Bang, nah gimana bagian bawah? Iya, bagian bawah ini beda ya. Ini ada bagian midsole, bagian tengah, dan bagian bawah itu bagian outsole yang ini. Warnanya sih hampir-hampir sama ya, cuman untuk bagian bawahnya warnanya lebih ngejreng aja. Ini menyusahkan ya. Ditarik nggak kena, ditarik nyangkut lagi, ditarik nyangkut lagi. Butuh 3 kali coblosan baru terkena ya. Ya, 1 kali nggak kena, coba 2 kali, 2 kali baru kena. Satu kali nyangkut, coba 2 kali, 2 kali kena ya. Butuh tarik ulur 1 kali, ini nggak kena lagi, 2 kali coba kena ya. Ya kita harus sabar aja lah mengerjakan sepatu-sepatu seperti ini. Sebenarnya sih mudah ya, untuk sepatunya tuh nggak berat. Cuman enak emang nyangkutnya itu yang kendalanya. Tuh nyangkut, ditarik nggak kena tuh. Dia ditarik nggak kena. Kalau kita paksa, jarum kita yang patah ya. Tarik 1 kali nggak bisa, tarik 2 kali, langsung kena.
Tarik satu kali nggak kena, tarik dua kali kena ya. Ya harus seperti itulah. Kalau tarik satu kali nggak kena, harus tarik dua kali. Nah ini kita nyampe di bagian depan ya. Untuk bagian depan ini bahannya beda ya, depan sini. Ini bahannya kayaknya dia karet ya. Untuk bagian depan bukan pilon lagi tapi bahannya karet. Tapi tetap pakai benang yang sama ya. Untuk bagian depan dikasih jalan benang enggak? Coba kawan-kawan tebak dulu ya. Tebak dulu untuk bagian depan ini perlu dibuat jalan benang enggak ya? Atau atau bisa langsung dijahit ya. Nah, caranya kita coba dulu ya. Kita coba dulu bikin jalan benang tipis-tipis ya. Kalau ternyata kok dibuat jalan benang tipis-tipis bisa lanjutkan. Kalau enggak bisa, kalau ternyata jebol jangan ya. Tapi ini kalau saya kira-kira, menurut saya ya, masih kira-kira ya meraba-raba. Ini bisa dibuat jalan benang ya. Kita coba aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buat jalan benangnya. Bisa ya? Aman gak nih? Aman ya? Aman ternyata. Nah ini ya, saya buat jalur benang, alur untuk benang agar jahitan saya sangat sangat rapi ya. Nah, alur benang cukup sampai di sini. Di bahan pilon ini nggak perlu kita buat alur benang ya. Alur benang cukup hanya di bagian depan saja ya. Nah, untuk bahan karet ini kayaknya sudah sedikit gampang sih ya, tidak seperti yang bahan tadi. Untuk di bahan karet ini sedikit gampang. Dan untuk menjahit bagian ujung depan ini yang sering kesusahan ya. Nah ini lihat cara saya menggeol jarum. Lihat perhatikan baik-baik cara saya menggeol jarum ya. Nih, tuh ya, tarik langsung otomatis dia kena. Dan untuk bagian depan ini bukan hal sulit atau bukan hal yang sangat susah ya. Karena kalau kita tahu triknya atau kita tahu tekniknya, itu dia akan gampang banget ya. Nah ini kenapa kok susah karena dia nyangkut ya, nyangkut di bagian upper tadi ya, upper yang bahannya kain. Kalau nyangkut tarik lagi ya, ulur lagi maksud saya. Ini juga sudah mau ya, mau selesai ternyata ya, ngomong-ngomong juga sudah mau terlewati ya bagian tadi, bagian yang karet ya. Tiba-tiba saya sudah sampai sini ya, cepet banget ya. Sambil ngobrol, pekerjaan selesai. Nggak perlu dikunci ya untuk di sambungan ini langsung jahit saja ya. Nggak perlu kuncian, langsung jahit saja.
Nah, ini pasti susah nih. Ini tarik ulur nih di sini nih. Nah, akhirnya kena juga ya. Kita tetap berusaha serapi mungkin hasilnya, jangan mengecewakan pelanggan ya. Benar, masih nyangkut nih dia. Itu ya, hasilnya tetap lurus ya. Padahal saya sembarang mencoblos, nggak saya ukur sebelumnya, nggak saya bikin garis ya. Saya tuh nggak bikin garis ya tadi ya. Langsung yang penting asal coblos saja, tapi karena sudah terbiasa, karena ini sudah menjadi pekerjaan saya, maka walaupun kelihatannya ngawur, kelihatannya asal nyoblos, tapi sebenarnya lurus ya, karena itu tadi pengalaman ya, karena pengalaman yang saya dapat selama ini. Ingat ya, kita harus ingat betul-betul ini hanya sampai di sini ya. Nggak boleh sama belakang ya. Karena itu permintaan pelanggan ya. Sesuatu yang nggak boleh kita langgar adalah permintaan pelanggan yang sesuai atau tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan SOP kita ya. Kalau itu melanggar aturan-aturan dalam menjahit ya jangan kita iakan ya. Tapi kalau masih cocok ya, masih sesuai ya kita ikuti apa requestan dari pelanggan kita. Ini dia ya, hasil menjahit sementaranya. Ini ya sudah di tengah ya. Dikit lagi nih selesai ya. Kalau kalian kan mau meniru atau mencontoh, mencoba menjadi seperti ini gampang banget ya. Ini saya juga nggak ada teknik-teknik atau trik khusus ya. Hanya memakai jarum, jarumnya pun jarum seperti ini ya. Jarum apa adanya ya. Jarum apa adanya. Jarumnya pun jarum apa adanya, cuman benangnya yang susah. Pastikan kawan itu susah untuk mendapatkan benang yang seperti ini ya. Karena ini benar-benar benang yang warnanya merah lombok ini kayaknya nggak ada di pasaran ya. Atau saya yang belum tahu ya. Karena ini saya mewarnai sendiri ya. Tadinya benangnya itu warnanya putih, cuman saya warnai sendiri pakai wantek ya. Jadi seperti ini. Jadi yang mungkin pengen pengen benang yang warnanya seperti ini mungkin di wantek sendiri ya, diwarnai sendiri, beli wantek yang warnanya merah itu ya, merah lombok ya.
Ya, jangan sampai ke belut-belutannya ini. Ini sebentar lagi selesai. Aduh, ini sudah memasuki waktu hampir setengah 6 ya. Yo, sebentar lagi selesai. Nah, ini dia tinggal 2 jahitan lagi. Nah, cara terakhirnya gimana lah? Ini yang spesial banget ya. Cara terakhir menguncinya itu yang benar-benar pasti bikin kalian itu nggak menyangka banget ya. Nggak akan menyangka bisa nanti serapi ini ya. Nah, ini kita kunci dari ini ya. Ini ya, terlihat. Kita kunci dari sini, bentar. Kita kunci dari sini ya. Ini ya. Ini kuncian tuh ya. Ini kuncian. Nah, kita masukkan ke yang pertama lagi. Nah, ini ya. Ini kita taruh ya. Jadi kita tarik ke atas dan tarik ke bawah. Ini dalamnya juga menarik ya. Nah, masukkan di dalam sini. Nah, masukkan tarikan di dalam sini. Terus apa? Ini jangan dipotong dulu. Ini kan ada benang dalam ya. Benang dalam yang seperti ini ya. Jadi kita keluarkan dulu benang dalam. Ini ya, ada benang yang di dalam seperti ini. Yang mana kalau kita potong di sini akan nggak apa ya? Nggak keren ya, nggak keren. Nah, kita keluarkan. Nah, keluarkan terus potong ya. Keluarkan terus potong di sini. Segini. Nah, dipotong segini. Ketika sudah potong, nah ini kan benangnya kan lepas ya, benang dalam lepas. Dari dalam tuh benangnya sudah tidak terlihat. Tuh, tidak terlihat karena sudah kita potong dan potongannya itu di luar. Lah yang satu kita ikut ikut potongannya sama panjangnya. Nah, setelah dipotong dua-duanya seperti ini. Nah, ini ya, terpotong dua-duanya seperti ini. Kita masukkan ya. Kita masukkan pakai jarum yang buat merapikan ya. Kita masukkan jangan ke dalam lagi tapi ke tengah terus ke bawah ya. Jadi kita sembunyikan. Bekasnya ini kita sembunyikan lah. Ini setelah disembunyikan dia nggak ada hilang ya. Hilang di bagian dalam juga dia hilang nggak ada bekasnya ya. Jadi mantap ya. Jadi kita tadi menjahit dari sini ya. Nih hasil jahitannya benar-benar keren. Untuk bagian depan juga hasil jahitannya keren ya. Nah, itu dia sangat rapi sampai bagian terakhirnya di sini. Nah, hasilnya keren banget seperti ini ya. Cara itu bisa kawan-kawan contoh ya, nggak hanya di sepatu basket saja, tapi di sepatu apapun. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi share saya ini untuk menjahit sepatu basket ya. Caranya seperti tadi, juga bisa dipraktekkan di sepatu-sepatu yang lainnya. Apalagi kalau mungkin sepatu kawan-kawan tuh sama seperti ini ya, itu justru akan lebih mudah lagi karena tadi saya sudah mentutorialkan lengkap ya. Oke ya, semoga apa yang tadi saya share bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.